Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Para saudara-saudari Dharma yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman kepada saudara-saudara Dharma semuanya tentang suka dukanya membuat video tentang lagu-lagu Buddhis, di mana dalam segala hal itu pasti ada sukanya dan juga ada dukanya. Yang pertama, untuk motivasi saya sendiri, motivasinya saya sendiri merasa sangat bangga apabila saya bisa mempersembahkan lagu-lagu Buddhis, utamanya dalam hal ini lagu-lagu Buddhis versi lama, di mana lagu-lagu tersebut dahulunya memang belum pernah direkam atau belum pernah ada proses recording, karena lagu-lagu yang saya cover itu lagu-lagu ya zaman dahulu, ciptaan dari para pencipta lagu yang mungkin sekarang sudah beberapa yang sudah meninggal, seperti ada ciptaan Bante Girakito. Saya sangat bangga sekali bisa menampilkan lagu-lagu Buddhis tersebut dengan tujuan memperkenalkan kepada generasi muda sekarang bahwa lagu Buddhis zaman dulu pun sudah ada. Dan kalau dahulu mungkin lagu Buddhis itu lebih sering dipergunakan dalam puja bakti, sehingga buku parita zaman dahulu itu di bagian depan itu berisi parita-parita, sedangkan di bagian belakang itu sendiri berisikan tentang lagu-lagu Buddhis. Dan kelebihan dari lagu-lagu Buddhis yang zaman dahulu itu, yang dituliskan dalam buku parita itu, setiap syair lagu Buddhis itu selalu disertai dengan notasinya, sehingga meskipun lagu itu belum pernah melewati proses recording, kita tetap bisa mempelajarinya dengan membaca notasinya, karena teksnya itu mesti disertai dengan notasinya. Sedangkan kalau zaman sekarang mungkin lagu Buddhis yang di syair-syairnya yang dibagikan itu hanya berupa syair tanpa ada notasinya. Karena mungkin kalau anak-anak sekarang mempelajari lagu Buddhis lebih banyak berdasarkan lagu yang sudah ada, yang sudah direkod, yang sudah direkam, baik dipublikasikan melalui compact disc ataupun juga melalui YouTube juga bisa. Membeli menghulu angan hati risau melambung. Dari pengalaman saya membuat video
ataupun merekam lagu-lagu Buddhis itu, di samping ada kebanggaan tersendiri bagi saya bisa mempersembahkan lagu-lagu Buddhis itu untuk saudara-saudara Dharma semuanya, tentu saja juga banyak dukanya juga, terutama untuk bisa merekam lagu-lagu Buddhis tersebut kita membutuhkan berbagai sarana, baik itu dari sarana untuk proses rekamannya sendiri, meskipun bisa juga diantisipasi dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, tapi juga itu memang harus ada untuk fasilitas itu untuk menghasilkan sebuah audio yang layak untuk didengarkan. Kemudian biasanya bagi teman-teman yang juga ingin merekam lagu-lagu Buddhis seperti itu, hambatannya terkadang ada pada iringan musiknya. Karena mohon maaf banyak di antara rekan-rekan yang tidak bisa bermain musik, sehingga untuk musiknya mungkin harus bayar orang untuk membuat musiknya. Kemudian untuk proses rekamannya juga kalau tidak ada sarananya harus sewa studio. Kemudian termasuk proses editingnya. Kemudian kalau ditampilkan dalam bentuk video itu juga harus melalui proses syuting untuk videonya, untuk visualnya. Sedangkan keuntungan yang ada pada saya bisa menyanyikan lagu itu, dan saya sendiri bisa mempersiapkan musiknya sendiri. Kemudian untuk proses rekamannya, meskipun saya menggunakan alat yang sederhana, itu pun sudah bisa saya lakukan untuk sebuah hasil yang istilahnya tidak terlalu istimewa, tapi ya lumayanlah layak untuk didengarkan, untuk dibagikan kepada saudara-saudara Dharma semuanya. Kemudian termasuk untuk proses editingnya sendiri, ya justru di sini saya lebih banyak belajar kepada generasi muda, pada anak-anak muda, banyak belajar juga kepada anak saya sendiri, baik proses editing audio maupun proses editing videonya. Dan kebetulan untuk musik sendiri, untuk musiknya sendiri saya bisa mengkomposisikan sendiri tanpa meminta bantuan kepada orang lain, sehingga tidak memerlukan biaya yang besar untuk bisa menghasilkan sebuah lagu Buddhis dalam bentuk video. Hanya saja dari tantangan dari menyanyikan lagu Buddhis ini sendiri, saya merasakan bahwa penggemar ataupun peminat terhadap lagu Buddhis itu sendiri masih sangat terbatas dari kalangan kita sendiri. Itu pun masih terbatas juga dari orang-orang tertentu saja yang bisa menerima atau bisa menyukai terhadap lagu-lagu Buddhis yang versi lama, karena mungkin sekarang di kalangan anak muda juga banyak sekali penggemar untuk musik, cuman
terbatas, ya, terbatas sekali, sehingga itu sebuah tantangan yang luar biasa. Bahkan di channel YouTube saya itu ada beberapa rekan yang di awalnya itu sudah subscribe, tapi setelah tahu konten isi konten dari YouTube saya itu, ada beberapa yang justru terus unsubscribe, ya, artinya meninggalkan channel YouTube saya. Ya, itu sebuah tantangan yang luar biasa. Namun saya tetap bersemangat, meskipun ada beberapa yang justru unsubscribe, tetapi tetap saya merasa sangat bangga, tetap bersemangat untuk terus menyajikan lagu-lagu Buddhis untuk saudara-saudara sedharma yang memang berkenan untuk menikmati apa yang menjadi karya dari saya. Meskipun dalam prakteknya saya selain menampilkan lagu-lagu ciptaan dari para pencipta yang sudah ada beberapa juga yang saya berusaha menciptakan sendiri lagu-lagu Buddhis yang mungkin awalnya itu hanya untuk konsumsi di kalangan sendiri, karena kebetulan saya mengajar di STI Abhismaratungga, jadi mungkin untuk kepentingan atau keperluan ritual hari-hari raya tertentu, kadang saya menciptakan lagu Buddhis yang disesuaikan dengan keperluan untuk acara tersebut. Nah, itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya jika lagu yang saya buat itu juga bisa disenangi dan kebetulan bisa beredar sampai kemana-mana, karena mungkin dibawa oleh para mahasiswa yang sudah lulus, sehingga beberapa lagu ciptaan saya sendiri sudah bisa beredar sampai ke daerah-daerah di mana menjadi asal dari para mahasiswa saya. Mungkin itu dulu dari saya untuk berbagi pengalaman tentang suka dukanya menyanyikan lagu-lagu Buddhis untuk di-upload di channel YouTube. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, terima kasih.